Baik, acara selanjutnya arahan atau sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ismail Abdul Muttahab MT selaku Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 Kota Makassar. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari MC. Apa saudara saya terdengar Bapak Abadi? Terdengar, Pak. Oh ya. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Bapak Idris Maheru, yang saya hormati juga Ketua Umum Bapak Mahyudin, yang saya hormati Sekretaris Jenderal Bapak Ismail, saya hormati juga Ketua DPD Perkopindo Sulawesi Selatan dan juga Ketua DPD Pertapin Sulawesi Selatan, para Ketua Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi Sulawesi Selatan, juga yang saya hormati Bapak Subhan, Bapak Andi Muhammad Subhan SST sebagai narasumber kita pada siang hari ini. Dan tentu saja yang saya hormati dan saya banggakan para peserta webinar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berakhir pekan. Jadi ini kalau biasanya kita Pak, kalau berakhir pekan diisi dengan webinar, kadang kita agak-agak ini Pak ya. Biasanya kita udah mau kemana gitu. Tapi karena juga berhubung karena pandemi, saya pikir ini kegiatan seperti ini bagus Pak ya. Jadi kita bisa mengisi dengan hal-hal yang positif tentu saja. Pertama-tama mungkin saya ingin mengajak Bapak Ibu, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesehatan, tentu saja kekuatan untuk sehingga kita pada hari ini bisa mengikuti webinar, kalau tidak salah webinar yang ke-8 yang dilaksanakan oleh Perkopindo ya. Dan tentu saja di tengah pandemi seperti ini nikmat kesehatan menjadi sesuatu nikmat yang sangat berarti ya. Kita bisa tetap eksis ya menjalankan aktivitas kita. Juga tentu saja salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan pada kesempatan ini, tentu saja saya sangat berterima kasih dan sangat mengapresiasi ya kolaborasi yang sangat baik dari Perkopindo dan Pertapin yang melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini, tentu saja membantu kami. Dan jujur Pak, Permen PUPR nomor 10 ini saking freshnya Pak, saya belum sempat baca sebenarnya dengan begitu detail Pak, hanya sekilas-sekilas saja. Tentu ini sangat membantu Kementerian PUPR untuk mensosialisasikan terkait masalah keselamatan kerja. Mungkin saya berangkat dari PP saja ya, dari PP 14. Ya, kita sudah diamanahkan bahwasanya sistem manajemen keselamatan konstruksi ini ada empat keselamatan yang harus kita tinjau ya, kita jaga ya keselamatan itu. Salah satunya mungkin topik pada hari ini adalah keselamatan lingkungan. Nah, sebenarnya kan ada 4 keselamatan. Keselamatan yang pertama itu terkait masalah keteknikan, di mana di situ objeknya adalah bangunan sebagai aset dan juga peralatan maupun material. Yang kedua adalah pekerja konstruksi ini yang perlu kita jaga keselamatannya. Jadi tentu saja bukan hanya pada saat pelaksanaan konstruksi yang kita jaga, tapi setelah nanti pelaksanaan ini, bagaimana agar pekerja-pekerja yang tadi mengerjakan proyek ini tidak ada penyakit yang kemudian muncul ya kan. Kalau dulu kan kita hanya berpikir setelah serah terima ya oke lah, padahal mana kita tahu setelah selesai pekerjaan ternyata ada penyakit pernapasan misalnya karena dulu tidak pakai masker pada saat bekerja, atau mungkin ada gangguan di mata karena dulu tidak bagus proteksinya pada saat ngelas misalnya kan. Ini contoh-contoh keselamatan. Jadi bukan hanya pada saat pelaksanaan pekerjaan tapi setelah selesainya pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah keselamatan publik. Nah ini yang kadang kita lupa ya, memberikan rambu-rambu. Contoh kecil misalnya pada saat pelaksanaan pekerjaan jalan, kita lupa memberikan rambu-rambu sehingga bisa mengganggu keselamatan
publik, pengendara-pengendara yang berlalu di sekitar proyek kita misalnya, seperti juga tragedi Pasar Rumput ya, tiba-tiba yang tidak ada kaitannya dengan proyek tertimpa besi, kan ini yang kita perlu jaga keselamatannya. Dan yang terakhir adalah keselamatan lingkungan. Keselamatan lingkungan ini tentu saja ya, yang namanya proyek kan selalu ada limbah, misalnya contoh limbah-limbah dari konstruksi ya, tentu saja agar tidak mencemari lingkungan di sekitarnya salah satunya. Jadi saya pikir kegiatan-kegiatan seperti ini baik, bisa memberikan pengetahuan, wawasan kepada kita semua. Jadi inti daripada kegiatan yang seperti ini, webinar yang saya harapkan sekali itu adalah adanya budaya kerja, Pak. Jadi budaya kerja, perubahan perilaku, budaya kerja. Contoh misalnya kalau misalnya kita dari Jakarta misalnya, orang-orang Jakarta itu kalau ke Makassar, coba Bapak Ibu perhatikan, langsung tiba-tiba safety belt itu dipasang. Karena memang kebiasaan mereka di sana itu, begitu naik mobil, yang pertama itu ada yang lain kalau kita tidak pasang itu. Nah, kadang kalau sebaliknya dari daerah ke Jakarta malah lupa pasang itu. Ini contoh perilaku yang perlu kita munculkan ya, termasuk misalnya kalau kita di dalam bekerja, APD jangan lupa memakai APD, menggunakan standar minimum untuk prokes, misalnya contoh 3M, masker, cuci tangan, jaga jarak. Nah inilah beberapa hal yang mungkin hal-hal yang kecil, tapi ini yang bisa kita mulai berpikir sebelum kita berpikiran terlalu besar, kita berpikiran kecil saja dulu, budaya-budaya kerja yang kecil-kecil dulu sebelum kita berpikiran besar. Nah, jangan bermimpi mengerjakan yang besar kalau yang kecil-kecil saya terlewatkan ya. Seperti itu kira-kira. Mungkin sambutan saya seperti ini Pak ya. Jadi intinya 4 keselamatan tadi, termasuk tadi keselamatan lingkungan yang akan dibahas di dalam webinar ini. Demikian Bapak Ibu sambutan saya, biar lebih banyak diskusinya ya Pak Abadi ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.